Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Mas Oni Abu Firdaus ingin memberikan tips bagaimana cara finishing busur horsebow. Ini kebetulan sudah jadi busur horsebow EFG flat dengan siap bending dengan dikasih finishing dengan kayu sono keling, dan ini biasanya menambah LBS sekitar 4 sampai 8 LBS. Untuk strip sononya sendiri ini ketebalan 1 mili atas bawah. Oke. Alat yang perlu dipersiapkan untuk finishing ini intinya adalah pada pengamplasan. Saat pengamplasan kita sempurna, finishing ini jadi akan bagus sekali. Ini alat yang diperlukan seperti ini. Ini adalah amplas nomor 80, amplas nomor 80. Ini buat tatakan aja supaya lebih rata. Terus nanti digunakan alat seperti ini adalah alat amplas listrik ya, merek modern. Oke, caranya seperti ini, kita amplas biasa. Diusahakan tidak ada lagi serat-serat kasar, jadi harus serat-serat kasar seperti ini harus hilang. Seperti ini, jadi pelan-pelan saja, tidak usah terlalu terburu-buru supaya permukaan kayu yang kita amplas ini bisa rata. Dan tips lagi untuk menambal, seperti ada lubang-lubang kecil atau yang tidak membuat rata, itu adalah caranya dengan meneteskan lem Alteco seperti ini, lalu diamplas dengan amplas yang kurang bagus, yang bekas ya. Ini diamplas dengan cepat ya, seperti ini. Akhirnya lubang atau yang permukaan tidak rata langsung bisa halus dan menutup sempurna. Apabila kurang, bisa diulangi sekali lagi. Cukup dengan Alteco saja, jadi tidak perlu dikasih serbuk kayu, karena ini sisa amplasnya nanti bisa langsung menutup ke pori-porinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke tahap pengamplasan dengan mesin. Untuk pengamplasan dengan mesin ini bisa diketahui bahwasanya masih ada permukaan yang kasar, dan ini bisa diulangi dengan tahap menggunakan amplas kasar lagi supaya permukaan yang kasar ini bisa tertutup dengan sempurna. Ini, setelah seperti ini kembali diulangi dengan amplas mesin. Oke, sudah halus, ini sudah bagus, pori-pori tertutup. Kita akan lanjut menggunakan sanding kayu. Sanding kayu fungsinya adalah untuk menutup pori-pori kayu. Jadi saat nanti kita melakukan penyemprotan lapisan dengan melamin, ini akan terlihat sangat bagus sekali, sangat berkilau ataupun sangat rapi. Oke, kita lanjut ke sanding kayu. Oke, lanjut ke tahap sanding. Kita di sini menggunakan sanding dari Monaco ya. Ini satu botolnya sekitar 55.000. Jangan lupa digunakan hardener ini untuk mempercepat proses pengeringan, karena kalau tidak pakai hardener ini nanti bisa 2 hari baru kering, tapi kalau pakai ini cukup 10 menit dah kering. Terus cara pengaplikasiannya adalah ini dicampur perbandingan 1:1, terus hardenernya cukup 2-3 tetes saja cukup, karena kalau terlalu banyak juga pecah-pecah nanti jadinya. Ini kuasnya kita bikin sendiri supaya lebih hemat, menggunakan kayu bekas itu aja, dan pakai dengan spons bekas. Ini biasanya kita
ambil dari pedagang pembuat jok mobil itu, dan gratis ini karena limbah ini. Oke, proses pengaplikasiannya seperti ini. Untuk sanding sendiri bisa diulangi 2 kali ya, 2 kali udah cukup, tergantung campuran kita. Kalau campurannya tebal 1 kali cukup, tapi kalau encer itu 2 kali, dan lebih bagus lagi 3 kali itu lebih bagus lagi karena proses penutupannya benar-benar sempurna. Seperti ini, cukup dioleskan seperti ini. Terus nanti biarkan kering, dijemur selama 10-15 menit, terus diamplas lagi dengan amplas halus nomor 400. Setelah itu nanti di sanding ulang lagi sampai 2-3 kali, atau sesuai dengan selera masing-masing ya. Kalau saya 1 kali cukup karena saya menggunakan ininya yang tebal, campurannya yang kental. Terus dioleskan sampai seluruh bagian tidak tersisa. Oke, setelah ini selesai, kita nanti lanjut pengamplasan. Setelah diamplas kita lanjut ke tahap penyemprotan. Ya, untuk merek sanding sendiri kalau yang bagus itu bisa menggunakan Impra. Impra itu paling bagus ya, karena harganya juga paling mahal ya kayak. Terus untuk thinnernya bisa menggunakan thinner yang HB atau high gloss, itu harganya sekitar 15.000 sampai 20.000 ya. Kalau di sini agak mahal di sini. Terus kita proses seperti ini, jangan sampai ada yang jendel. Kalau ada yang jendel nanti proses pengamplasannya jadi lebih sulit. Oke, cukup seperti ini aja. Oke, terus kita jemur sampai kering dulu. Oke, setelah kering seperti ini, kita akan amplas dengan amplas nomor 400 menggunakan mesin saja supaya cepat.
Setelah ini kan sudah sangat halus, nanti bisa lanjut ke proses disemprot dengan melamin, dilapisi dengan melamin supaya lebih bagus dan awet. Tuh, nanti kita lanjut ke proses semprot dengan melamin dengan merek, kita biasa gunakan merek Monaco atau Impra. Nanti kita lihat produknya di sana. Oke, lanjut ke proses penyemprotan menggunakan melamin. Ini menggunakan melamin mereknya bisa seperti ini. Tera coating ini sekitar harga 50-an ribu ya, atau Impra itu sekitar 68.000. Oke, ini ada 2 busur yang mau di finishing. Proses penyemprotan sebaiknya dengan angin yang besar, jadi nanti keluarnya agak banyak, jadi melaminnya bisa merata. Oke, nanti saat proses penyemprotan biarkan kering dan bisa diulang 2-3 kali. Oke, siap. Nanti tinggal nunggu keringnya saja. Oke, lanjut ke proses finishing. Ini setelah di finishing 1 kali, terus kalau diraba seperti ini masih ada yang kasar, langsung ambil amplas nomor 400, kita amplas pelan-pelan aja. Jadi ini adalah amplas ngambang, jadi jangan terlalu dikenakan ke bagian yang halus karena nanti bisa merusak lapisan catnya. Jadi amplasnya pelan-pelan aja, ngambang istilahnya. Oke, ini untuk mendapatkan kerapian saat prosesnya. Oke, dirasa ini sudah halus, sudah bagus. Kita kembali ambil kain untuk mengelapnya. Jadi sebelum dicat, disemprot itu harus benar-benar bersih, karena kalau tidak bersih ada sedikit debu nanti akan mengakibatkan catnya itu tidak halus. Ini saat penyemprot itu diusahakan anginnya yang kencang. Jadi saat angin yang kencang dan bukaan udaranya besar, itu otomatis keluarnya lebih banyak. Ini hasilnya seperti ini. Jadi hasil dari penyemprotan menggunakan airbrush disemprot, kita mendapatkan hasil yang ini sudah bagus ya, sudah glowing, sudah bersinar. Jadi nanti tinggal nunggu proses selanjutnya, kita diamkan selama 1 hari 1 malam untuk benar-benar
bagus, karena kalau tidak sampai kering sempurna ini nanti bisa gampang lecet lagi ini. Terus untuk penyemprotan yang saya gunakan itu menggunakan seperti ini ya. Ini bisa kita gunakan ini yang versi murah, Tera. Ini biasanya ada di toko-toko bangunan juga ada. Ini biasa digunakan oleh tukang-tukang mebel. Ini adalah melamin dot. Kalau yang seperti ini adalah dari Impra. Impra itu harganya mungkin dari Tera itu selisihnya jauh sekali, tapi hasilnya juga bagus. Hasilnya bagus sekali. Terus jangan lupa menggunakan hardener. Jadi sampai kelupaan menggunakan hardener pasti tidak akan kering-kering itu, sampai 1 minggu pun nggak kering-kering ya. Jadi itu intinya tips dari saya untuk proses finishing menggunakan airbrush itu, ataupun menggunakan pilok ataupun menggunakan wood stain, itu intinya adalah di proses pengamplasan. Jadi setelah diamplas harus benar-benar dibersihkan dari debu. Jadi kalau sampai ada debu sedikit pun nanti itu akan mengganggu proses dari pengkilapannya itu sendiri. Oke, cukup sekian tips dan triks dari saya dari bengkel panah jagat Mas Oni Abdul Firdaus. Kita nantikan tips-tips berikutnya tentang proses pembuatan busur, baik itu busur tradisional jemparingan ataupun busur hosbo. Oke, semoga ilmu yang disebarkan, saya sendiri masih belajar untuk itu, untuk menambah pengetahuan kita tentang olahraga sunah panahan ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Archer.